Gemi. Aduh, jam berapa nih? Jam 1:30 dini hari, buset. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa 112. Dua episode lagi. Ini mudah-mudahan masih bisa fokus aku bahasnya karena aku gak ngaduk ini. Gabut tinggal 2 episode lagi dan wow, ceritanya bisa dibilang masih belum ada penurunan, bener-bener naik terus dari segi alur cerita, dari segi intensitasnya. Jadi ya tanpa basa-basi aja aku mulai bahasa singkat dari kamar tergabung episode 48 dan ya melanjutkan dari episode kemarin ya, setelah si Niel tiba-tiba meledak jadi petasan simulator itu ya seperti yang ketebak, si Boka ngalihkan serangannya ke si Hanto sama Soma dan langsung unhinged mereka kena setelah kena serangannya si Boka, dan ya mau gak mau mereka mundur di sini. Gila sih memang, awal-awal langsung naik loh dengan si Boka langsung nyerang si Hanto sama Soma, dan pas mereka mundur kan akhirnya mereka kumpul lagi di Happy Valley kan, dan di sini juga akhirnya di sini bisa dibilang ya Hanto mulai nyadar kalau sebenarnya kalau kalau melihat dari melihat dari tindakannya Niel ya, meskipun akhirnya si Niel tewas dengan cara yang konyol itu, di sini si Hanto akhirnya nggak kalau yang dikatakan sama Nias kalau dia itu benar-benar pengen mengalahkan Boka itu benar-benar serius. Dan ya karena akhirnya kan dia akhirnya minta maaf ke Soma, karena kan itu kan sebelumnya kan dia sempat gak percaya kan sama perkataan Soma, dan bahkan masih yakin Soma itu cuma dimanfaatin sama si Nias. Tapi setelah ini ya dia yakin, akhirnya dia yakin kalau Nias itu benar-benar serius buat nolong Soma. Cuma ya gimana ya, sampai sekarang pun lebih bisa dibilang perihal motif sebenarnya dari semua tindakan Niel saja sampai akhir hayatnya pun masih belum benar-benar bisa dipastikan, kayak masih misterius banget loh. Dia benar-benar di sisi antagonis, di sisi protagonis masih abu-abu, benar-benar masih di tengah-tengah banget. Dan si Niel ini sampai akhir hayatnya pun masih nggak dijelasin loh. Ini menurutku agak plot hole sih bisa dibilang, karena kayak nggak terlalu dijelasin banget lah. Dan di sini ya karena udah mulai jelas, dan apalagi sekarang mereka juga sudah benar-benar fokus buat tujuannya udah ngalahkan Boka, ya mereka bagi tugas sih buat nyelesain perikiran-perikirannya dulu lah, dimana di sini si Soma sama Hanto itu keliling buat nyari semua Damiko Jiso yang disebar sama yang sudah disebar sebelumnya. Ya dimana nangkepnya juga lucu juga ya, kayak ala anak-anak Jepang kalau nangkep serangga, yang agak sedikit flashback ke zaman Gacar dulu sih. Kan ini juga mirip-mirip kayak di Gacar tuh pas Otaro sama teman-temannya nyari Kemi, yang ya ini cuma modal sangkar sama jaring kecil gitu. Mirip banget anjir, agak sedikit callback ke zamannya Gacar tahun lalu. Dan itu untuk si Hanto sama Soma ya. Tentang si Rakia, dia akhirnya di sini penawar racun yang dulu penawar racun peninggalannya Paman Dede akhirnya dicoba di sini, benar-benar dicoba. Dan yang dicoba pertama kali itu adalah ke human press-nya Sachika. Jadi ya cukup unik ya, jadi kayak di mana si human press-nya ditaruh di meja dulu, terus sama si laki itu cairan penawar dimasukkan ke dalam sebuah botol semprot, ya kayak botol semprot buat nyemprot buat pembersih kaca gitu lah. Jadi kayak disemprot gitu, langsung disemprot bentar, terus akhirnya langsung ikatan human press-nya dipotong pakai senjata Kamen Rider ya, dalam hal ini ya si laki yang motong pakai flambekernya dia. Udah pas terbebas, waktu terbebas itu memang kayak si Sachika kayak masih agak bingung gitu ya, kayak agak linglung gitu pas awal dibebasin. Tapi ya setelah berapa detik akhirnya langsung udah efeknya kelihatan dan berhasil. Semprotan penawar racun dari peninggalnya Paman Dede ternyata benar-benar berhasil dipraktikkan langsung untuk menyembuhkan orang-orang dari pengaruh hipnotis. Dan ini ada juga sama si Rakia juga diteruskan juga dilakukan hal sama ke human press-nya Pak Masaru dan berhasil juga. Jadi ya intinya untuk Sachika sama Pak Masaru aman mereka. Dan setelah mereka semua berhasil aman kan ada, dan juga ini waktu si Soma dan balik ke Soma lagi, waktu dia lagi nyari semua dari Gojiso kan dia kepikiran buat ini. Akhirnya dia kepikiran satu hal buat
untuk nemuin cara agar bisa ngangkat Boka. Dan cara yang dia pikirin adalah dia minta tolong ke si Ranggo. Gak pakai basa-basi, dia langsung datangin Ranggo loh. Di tempatnya sama di mana waktu itu di pintu yang tempat di mana si Ranggo itu bukan pintu buat aksesnya si Lakia sama Hanto biar bisa nolong Soma. Jadi ketemu di sana lagi dan akhirnya ya di sini singkatnya terjadi percakapan dan terjadi deal-dealan antara mereka berdua di mana di sini Soma itu bilang kalau syaratnya mereka kerjasama itu adalah produksi Dark Snake di Storm Corporation harus benar-benar di stop sama si Ranggo. Itu syarat kerjasamanya mereka. Dan ya udah si Ranggo kayak gampang banget setuju dan udah deal akhirnya mereka berdua. Cuma ya gimana ya, ini bener sih katanya akan desa kayak apa bang kayak gimana banget ya gitu kayak apakah para protagonis itu sebegitu hopelessnya sampai akhirnya mereka harus minta kerjasama dengan pihak antagonis gitu loh. Kayak gak aneh sih Mama jadi bilang kayak emangnya mereka hopeless itu ya buat ngalahin si Boka sampai harus minta tolong Ranggo gitu ya. Kan Ranggo kan mau gimana pun dia orang nolong mereka di episode sebelumnya itu kan tetap nggak nabi fakta kalau Ranggo itu antagonis loh. Itu kan Ranggo itu karakter jahatnya jadi kayak gimana ya kasarnya kan nggak ada harga dirinya banget loh. Para karakter utamanya siapa harus minta tolong Ranggo itu kayak gimana gitu ya. Ini bener sih katanya akan dasar kemarin kayak agak aneh gitu kalau bisa dibilang. Tapi ya gimana ya mungkin ini juga kebutuhan durasi kan biar lebih dibersihkan lagi ya udah dipakai gini. Dan ini memang bisa dibilang salah satu kekurangannya Bojo Kokomura sih dalam hal penulisan development karakter antagonisnya ini juga bisa dibilang penyakit lamanya juga agak masih ada di sini sih. Kayak agak sulit mengasih developmentnya pas buat treatment antagonisnya gitu kayak dulu pas zaman di kayak dulu ada si Goje di Lupin Ranger vs Power Ranger, terus juga ada Lady Mosa sama Draconlord di Bima X. Sekarang masih lagi di sini. Para antagonisnya juga kayak treatmentnya kayak kurang rapi gitu. Itu aja sih kekurangannya. Tapi overall masih oke lah dari segi eksekusinya. Dan sini akhirnya singkatnya di sini ya si Soma yang sudah deal di sini aneh masih tahu soal dealnya dia sama Ranggo ke Hanto sama Lakiat dan bisa dibilang ya karena di sini memang tujuannya mereka sama ya udah si Hanto akhirnya setuju dan mereka langsung OTW buat menjalankan rencana kerjasamanya mereka. Udah gitu doang. Itu udah si kubunya Soma ya. Nah, kubu si Ranggo setelah dia deal-dealan ini, hal pertama yang dilakukan adalah menculik Lisel. Jadi kayak Lisel itu dipancing ke satu tempat. Bukan dipancing sih, sebetulnya kayak si Ranggo itu datang ke tempat di mana si Lisel itu bakal nyetok Human Press dan di sini dia langsung ngasih surprise Mother Father ngasih surprise kalau dia itu ternyata masih hidup dan si Liselnya beneran kaget di sini dan pas mau dilindungi sama ajudannya dia langsung gak berkutik sama sekali loh bahkan ajudannya pas mau ngelapor ke si Boka karena si Lisel diculik itu aja dia sampai sempoyongan loh jalannya berarti kan dia benar-benar di Bapak Blure sama si Ranggo yang berarti ya memang Ranggo itu sekuat itu sampai bawahannya Boka masih bisa dibuat Bapak Blure sama dia. Jadi ya udah di sini singkat cerita ini apa namanya? Terus juga apa ya? Oh nih, lupa. Aku coba sedikit melipir ke pihaknya Boka ya di mana di sini kan juga akhirnya bisa dibilang produksi dasarnya mereka mulai aktif lagi setelah mereka dapat banyak human press dari rencananya Boka sebelumnya. Dan ini juga ada satu percakapan yang bisa dibilang agak-agak ya bisa dibilang semi asbun lah ya antara si Boka sama si anaknya itu si Lisel. Di mana si Boka tanya, sampai kapan kamu mau sama dia sama si Jeep? Kayak, kok bisa tanya sampai kapan? Secara teknis si Jeep itu kan mantunya dia sendiri gitu. Si Jeep kan adalah suami dari si Risa kan. Berarti dia itu adalah menantunya Boka. Kok bisa loh dia tanya gitu ke anaknya? Kayak mau sampai kapan kamu sama dia? Lah kan si Jeep itu kan mantunya dia sendiri gitu loh. Kayak agak aduh. Kayak aneh gitu loh. Tapi ya si Boka ngomong kayak gini kenapa? Dia merasa sudah diras angin perihal kayak Storm Corporation udah di tangannya dia. Terus juga rencana penculikan manusia buat jadi human press sudah berjalan lancar. Jadi ya bahkan juga produksi dasar sudah benar-benar lancar semuanya. Jadi kayak karena dia merasa semua hal itu sudah ada di genggamannya dia.
udah ada dalam kandungan dia merasa kalau keberadaannya Jeep itu sudah nggak berguna bagi dia. Makanya si Lisa itu dibilangin kalau ya mending ya udah tinggalin aja si Jeep, mikir apakah gitu. Cuma si Lisa balasnya gini, dia dia masih apa namanya masih dia nolak saran ayahnya karena dia merasa kalau Jeep itu menarik gitu, menarik dia dalam ini apa, dia itu tetap masih dia itu di mata dia itu si Jeep itu juga menarik karena apa, si Jeep itu masih tetap mau bekerja keras meskipun dia sudah jatuh berkali-kali, sehingga di matanya Lisel si Jeep itu kayak bisa dibilang kayak agak menyedihkan tapi sekaligus berharga, katanya sih gitu ya. Anjir kayak, tapi itu juga kayak apa banget gitu, kayak cuma dia menurut pribadi ya itu cuma dialognya cuma buat nambah-nambahin durasi aja lah. Apalagi jika ditambah dengan si Jeep yang ya mulai rada-rada skizo ya dibilang di sini, di mana dia udah mulai ngomong sendiri kan dengan sosok yang dia itu seperti kesadarannya si Sita. Bahkan dia ngomong sepertinya aku sudah merasa sudah jauh lebih kuat sekarang. Buktinya si Fram aja kabur pas bertarung lawanku. Ya ini buat pengingat aja ya. Sebelumnya kan kan dia sebelumnya ada bagian di mana si Jeep sama si laki bakal Helsing untuk saling bertarung kan. Nah jadi battlenya dilanjutin di sini. Di mana si ada antara si Fram ala model-model lawan Peter Gabu bagi-bagi stick. Dan ya ternyata memang bener sih, si Rakia itu nggak bisa bertarung maksimal karena dia lagi dilindungi Human Press-nya Sakika sama Pak Masaru, dan karena memang bisa dibilang dia lagi nggak bisa fokus dan akhirnya ya udah si Rakianya kabur, dan si Jinnya nggak ada niatan ngejar sama sekali, tiba-tiba dia ngeklaim kalau dia itu lebih kuat gara-gara si Framnya kabur. Itu padahal ya si Framnya itu kabur karena apa? Dia lagi mau mengamankan Human Press-nya Sakika sama Pak Masaru. Andai kata nggak ada kejadian itu dan si laki yang benar-benar masuk modal serius, modal itu si body stick itu. Yakin aku ya kalau si laki ya nggak lagi harus melindungi Human Press ya, dan dia benar-benar serius nama si body stick ini, modal itu si Jeep beneran. Ini menurutku berarti gitu kayak gimana apa banget gitu, kayak dialog antara si Lisa sama Jeep itu benar-benar kayak bener-bener asbun banget gitu, kayak cuma buat nama-nama durasi aja. Makanya menurutku kayak apa banget di body satu ini. Dan jadi kembali lagi ke bagian di mana si Ranggo yang nyulik si Lisa, ya udah si Lisa diculik, disandra di satu tempat, dan langsung gak pakai lama si Bokaya datang dan langsung mengeluarkan wujud Granito utuhnya dia, dan terjadi di sini pertarungan yang jadi cukup sengit ya, meskipun cuma sebentar, antara wujud Granito utuhnya Boka melawan wujud Granito utuhnya si Ranggo. Dan surprise ini kalau dari segi pertarungannya ya, sepertinya kalau aku pribadi, pertarungan antara Boka sama si Ranggo kayaknya seimbang sih mereka. Ya meskipun bisa dibilang mungkin dari segi kekuatan mungkin Ranggo sedikit di atasnya, si Boka sedikit di atasnya, tapi sebenarnya mereka hampir berimbang gitu loh. Kemudian juga si Ranggo masih bisa ngasih perlawanan ke si Boka yang sudah dalam wujud Granito utuh. Dan gak pakai lama si trio leader utama gabung muncul dan langsung henshin ke form terkuatnya mereka, di mana si Soma jadi Master Gabu, kemudian si Hado jadi Valen Frappe Custom, dan juga si Rakia berubah jadi Flam ala mode, dan udah terjadi pertarungan 4 lawan 1 antara Gabu, Valen, Flam, dan juga Ranggo mode full Granito lawan Boka 4 lawan 1, dan masih nggak bisa ngasih perlawanan berarti. Semuanya dibantai sama si Boka. Gila sekuat itu loh. Boka masih dalam wujud casual aja udah sekuat itu. Ini dalam wujud Granito utuh. Semuanya langsung gak berkutik. Bahkan Soma yang udah dalam wujud final form loh, udah beralih jadi Master Gabu ke Over Gabu pun tetap gak berkutik. Kalah telak mereka. Dan ya udah dikit, dan pasti di si Soma dalam kondisi terpojok ini, apakah dia juga kondisi diinjak badannya sama si Boka. Dia dan juga kebetulan si permain gumi di sakunya kelempar keluar ke tanah. Di sini terjadi satu momen yang bisa dibilang cukup tidak diduga-duga ya, di mana Soma ngambil permen yang dalam kondisi keinjak itu, dia ngambil permen yang jatuh itu, bahkan diambil beserta batu dan tanah-tanahnya, dan langsung digerauk sama si Soma. Itu bener dia juga cuma makan permennya dia, bahkan pasir sama batunya yang ada di sekitar juga itu kemakan sama dia. Jadi kesuanya keramus.
kayak crispy sekali tuh suaranya dia, suara Soma ngunyah batu itu. Tapi ya masuk akal ya, mengingat Soma kan juga bisa dibilang dia adalah separuh manusia separuh granito kan. Jadi ya kalau dia makan bisa makan batu bukan hal yang aneh karena dia separuh granito. Dan nggak apa dan di luar dugaan secara ajaib tiba-tiba Kaguya Soma langsung mengeluarkan satu Gojiso baru, yaitu si Amazing Gumi Gojiso, dan nggak pakai lama lah dipakai sama Soma dan muncullah di sini extra final formnya Kamen Rider Gabu, yaitu Kamen Rider Gabu Amazing Gumi Form. Ya perihal formnya sih aku udah bahas di talk up di sebelumnya ya. Nanti aku bakal sertain linknya sama thumbnailnya kalau kalian mau nyari videonya. Itu sudah aku bahas di sana ya, seenggaknya aku bahas first impressionku soal formnya Amazing Gumi ini kayak gimana. Dan ini aku komentar sekarang tinggal fact-nya aja. Dimana sini ya bener loh. Kayaknya karena memang sini juga elemennya api dan juga mungkin ada kekuatan tertentu ya, makanya akhirnya di sini si Gabu Amazing Gumi ini bahkan bisa kebal dari kemampuan gravitasinya si Boka yang dia bisa nyuruh orang duduk langsung orangnya langsung jatuh gitu. Nah di sini si Gabu Amazing Gumi ini nggak kepengaruh. Cuma waktu si Gabu Amazing Gumi ini kena tonjok dari tangannya Boka, dia masih bisa tetap kenger dikit sih. Tapi ada momen unik di mana si Gabu Amazing Gumi ternyata ya karena dia elemennya lebih condong ke elemen api, dia tuh pas megang bagian tubuhnya Boka, beberapa bagian tubuhnya Boka itu kayak agak memanas dan meleleh loh gara-gara itu. Jadi kayak kasarnya kan meleleh kena lahar bisa dibilang. Dan karena hal itu kayaknya si Boka agak ke distract dan beberapa serangannya si Gabu Amazing Gumi ini benar-benar berhasil mukul dia agak telak gitu loh. Dan melihat momen ini juga akhirnya si Hanto dan juga si Laki yang juga sudah Henshin itu, mereka Henshin lagi jadi form terkuatnya mereka dan akhirnya langsung ikut-ikutan nyerang juga mumpung si Boka juga lagi terpojok. Nah pas si Bokanya lagi lengah, tiba-tiba secara terduga dari belakang si Ranggo langsung nusuk pedangnya dia ke badannya si Boka. Dan si Boka yang lagi kondisi ketahan gara-gara kena tusukan lagi melemah gara-gara kena tusukan pedangnya si Ranggo, langsung kena triple rider dari trio rider utama ini yaitu si Gabu, Valan dan Flam. Udah singkatnya mereka udah langsung triple rider kick dan kalah. Udah selesai dan juga udah meledak dan Boka Jardak akhirnya bisa dikalahkan. Tapi setelah mereka sempat jadi momen hening sesaat setelah mereka berhasil mengalahkan musuh terbesar mereka, si Ranggo ucul langsung datang sambil membawa Big Magnum dan dia mengatakan kalau rencananya Boka bakal dia lanjutin. Jadi ya alih-alih rencananya dihentikan ya rencananya cuma berpindah tangan doang dan kali ini Ranggo yang akan mengeksekusi rencananya. Jadi ya ancaman tetap sama, cuma subjek ancamannya yang sekarang berganti setelah Boka dikalahkan. Dan udah langsung bersambung episodenya. Dan untuk episode berikutnya sih sepertinya ya yang aku lihat ini sepertinya dan ini kalau bisa dibilang ya momen dimana si Ranggo itu nusuk, ini aku ambil lumayan seperti sih, momen dimana si Ranggo itu nusuk si Boka pakai pedang dari belakang. Aku agak callback ke serinya Bima X lagi loh, karena ada kan di episode berapa aku lupa. Pokoknya ini episode yang tepat waktu episode debutnya Satya Torga. Itu kan ada kan momen dimana si Draconer sudah bawa Jakala dari para otak utama, dia langsung ditusuk dari belakang pakai pedang sama topeng besi kan. Mirip loh sama kayak buset, kayak kok tiba-tiba ada ini cocok itu gimana gitu. Lagi-lagi aku nemu satu lagi formula yang mirip sama formula Bima X yang diterapkan di Kamen Rider Gabu. Berapa kali coba aku nemu ini. Dan aku coba baca preview ya cuma ada 4 sih preview yang bisa dibilang jadi yang jadi objek utamanya, yang jadi yang mungkin jadi hal yang utamanya. Pertama yaitu konfliknya antara Soman Kaguya Soman dan juga Ranggo yang akhirnya comeback jadi anak utama. Terus kedua juga akhirnya ada momen di mana Soma nge-reveal identitasnya sebagai Kamen Rider ke Pak Masaru, dan mungkin juga perihal kebenaran kalau dia adalah ponakannya Pak Masaru juga mungkin bakal di-reveal di sini. Karena kan di ini juga ada momen di mana si Pak Masaru itu juga bilang dia tuh pengen bantu Soma dan yang lainnya juga karena ada bahaya yang dia maksud itu loh ya, ada bahaya soal penciptaan manusia ini. Cuma kan sama si Laki ya dicegah buat gak boleh karena terlalu beresiko kan. Nah,
Mungkin ini kelanjutannya di mana di sini Soma itu akhirnya mengungkapkan identitasnya dia sebagai Kamandar Gabuh, bahkan mungkin juga identitasnya dia sebagai keponakannya Pamasaru. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada perihal ya apa? Perihal mungkin sepertinya Soma dan Nyanya bakal balik lagi menyusup ke markasnya Storm Corporation. Jadi mereka bakal menyusup lagi di sana di mana Soma mungkin bakal hadapan sama si Ranggo, terus juga si Hanto bakal hadapan sama Jeep. Nah si Nakia bakal bertemu dengan para agent. Kayak gitu ya. Lalu ada, ya ini juga ini yang mau jaga di poin keempat sih, dimana sepertinya juga bakal ada momen di mana lagi ya bakal lawan para agent, dan ini juga sekaligus mungkin menampilkan scene terakhir yang jadi scene sisa-sisa yang sempat dimunculkan di MV-nya Shake It Off kemarin. Kan ada kan scene yang namanya kayak ini scene dari scene episode berapa nih, kok gak pernah lihat. Nah ini mungkin sisa-sisanya dari MV-nya Shake It Off ini bakal ditampilkan di episode berikutnya nanti. Kayaknya gitu ya. Dan ya oke gitu aja sih. Jadi memang jadi bilang ceritanya makin misalnya masih naik ceritanya meskipun terjadi pergantian antagonis utama di menjelang akhir serial ini, tapi ya menurutku cukup menarik sih ceritanya. Jadi ya masih fan aja buat diikuti. Dan ya memang gimana ya? Jika formnya MCU jika bisa dibilang fightingnya benar-benar memuaskan banget. Meskipun ya bisa dibilang ini form sepertinya cuma form sekali pakai ya, karena setelah mereka mengalahkan Bokal juga si Kojiro udah langsung terbang ke surga kan. Jadi ya mungkin Kojiro cuma muncul sekali ini aja sih. Enggak ya kali ya. Bakal muncul ini sekali ini doang, atau mungkin bakal muncul lagi nanti pas di final battle, ya bisa jadi kan. Cuma ya nggak tahu sih. Ini juga bisa Kojiro yang tercipta karena momen khusus yang menjadi yang nggak mungkin terjadi dua kali ya. Kayaknya sulit sih buat Megumi bisa muncul lagi gitu. Filmku sih gitu ya. Jadi kayak ini bukan Kojiro yang bisa langsung disetok begitu aja sama Soma. Jadi benar-benar harus ada trigger momen tertentu yang bisa memancing si Kojiro ini tercipta. Kayak sih gitu. Jadi kayaknya udah gitu aja bahasanya, aku bingung mau bahas apa lagi. Jadi ya mari kita nikmati dulu ceritanya bakal kayak gimana Kamandar Gabuh ini, mengingat 2 episode lagi bakal tamat. Jadi ya puas-puasin dulu nonton Kamandar Gabuh sampai tamat sebelum nanti kita akhirnya disajikan dengan Kamandar terbaru, yaitu Kamandar Setsu yang bakal tayang tanggal 7 September 2025 nanti. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian sekali video ini. Subscribe juga channelku kalau kasih kedamaian ke channel ini. Kalau mau ada koreksi juga, atau mungkin kalian mau nambahin juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa klik link sama di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasenin 412.